Perkenalkan, saya Aisyah Mahdianto dari program studi meteorologi ITB tahun 2022 selaku MC pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, PLT Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kimia, Institut Teknologi Bandung, Dr. Rusmawati Warman, SSI MP. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Webinar, Dr. Joko Wiratno, MP, yang kami hormati para narasumber serta peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan akan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Wilayah yang demikian banyak variasi cuaca dan iklimnya ini dipengaruhi oleh banyak fenomena seperti monsun, ENSO, IOD, MGO, seruak dingin, dan berbagai gelombang. Jadi tema ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat sistem peringatan dini ya. Jadi ini tadi bagus sekali, banyak profesi di sini, ada guru-guru, ada relawan, ada alumni juga, mungkin alumni meteorologi, agar informasi cuaca dan iklim itu dapat lebih cepat tersampaikan ya. Dan semangat kolaborasi dan kebersamaan ya. Saya dengan ini membuka secara resmi webinar peningkatan kualitas calon garda depan informasi cuaca dan iklim. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ini dalam rangka closing the gap of early warning system agar menjadi benar-benar early action. Yang pertama, singkat saja, saya yakin para narasumber dan pakar sudah lebih tahu tentang hal ini. Sehingga saya akan cepat, namun saya berharap yang masyarakat atau teman-teman mahasiswa ini bisa lebih memahami bahwa suhu atau temperatur permukaan bumi ini berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia terus mengalami peningkatan. Grafik ini menunjukkan gap ya dari early warning menjadi early action. Berarti edukasi, literasi, webinar seperti ini adalah sangat penting. Karena di badan riset tentu tugas sehari-hari saya, fokus saya tentu ke masalah riset dan inovasi. Nah, karena riset maka harus publish di high level jurnal. Jadi jurnalnya itu yang pada high level gitu ya. Karena high level jurnal itu maka harus dengan deep analysis, dan analisa harus tajam. Konsepnya sederhana bahwa kebijakan apapun yang diambil itu akan benar bila mana didukung dengan hasil riset yang benar. Ya. Ada dua hal yang menyangkut di perairan dan yang menyangkut di daratan. Kalau di perairan saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan lanina dan lanina moduki, sementara kalau yang di daratan itu saya kaitkan misalkan dengan masalah pangan. Saya akan bawa materi aplikasi Koppel model WRF Airway dan WRF Hydro untuk simulasi banjir wilayah Tapanuli Selatan. Kasus ya yang sekarang ya. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah latar belakangnya adalah adanya banjir dengan kerugian. Kemudian kita mencoba melihat bagaimana sebetulnya hubungan curah hujan dengan debit banjir. Saya akan berbicara sedikit tentang extreme event ya. Jadi extreme event itu bisa jadi curah hujan ekstrim, kemarau ekstrim, hot wave, polusi, emisi CO2 dan lain sebagainya juga semakin meningkat. Dan ini menjadi tekanan besar terhadap bumi kita. Di perkembangan iptek, inovasi ya, dari sisi gelapnya itu adalah membutuhkan lebih banyak energi dia di sana. Saat ini tim kami adalah bekerja sama atau kita gabung dengan Dedukes Inisiatif, di mana mulai 2023 kita
impact of desalination mitigation scenario on long-term extreme rainfall prediksi Indonesia. Jadi yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah kita akan mencoba membandingkan atau mengevaluasi dari ilmu. Nah, ini adalah beberapa tim kami yang terdiri dari saya, dari Industri Bergoro, dan ada Pak Dr. Ahmad Fakih dari IPB, sama Climate Science juga, di Pak Indri dari Papua, dan ini Pak Surya, mungkin di sini masih bergabung Pak Surya dari yang 7. Saya mau coba sesuatu yang unik, bagaimana mengaitkan antara ENSO, El Niño Sultan Oscillation, dan juga cuaca pada kasus gambar gua, kerusakan gambar gua yang ada di daerah UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu juga ya dari liang atau gua Tedonge. Itu ditemukan di sana lukisan gua tertua yang ada di Sulawesi, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan sini, Maros Pangkep. Di scientific report tersebut langsung beritanya kemana-mana ya, mulai dari BBC bahwa climate change destroying all this animal painting. Nah, di situ yang gambar babi tadi sudah terkelupas yang berwarna putih itu ya. Ada 4 leang, yaitu leang Parewe atau gua Parewe, leang Petae, leang Jing, dan leang Jarie. Nah, ini yang akan kita lihat kondisinya dan bagaimana memodelkan warna merah. Oke, jadi mereka berbeda-beda, dia punya environment, kondisinya. Leang Jing, leang Petae, leang Jarie, dan leang Parewe. Itu sekali lagi tanpa atas. Terima kasih sekali. Jadi sekali lagi ini adalah sangat penting. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan bahwa di Indonesia saat ini ada 10 situs warisan dunia yang ada di UNESCO, yang tercatat di UNESCO. Yaitu ada 6 situs budaya, mulai dari Borobudur, Prambanan, dan yang terakhir kemarin adalah kota Yogyakarta. Dan terkait dengan warisan alam itu ada 4 ya, ada di Sumatera, yaitu hutan hujan tropis kita, Taman Lawrence di Papua, Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo. Jadi semua ini adalah sesuatu yang unik, yang bisa sering disebut adalah satu-satunya di dunia, outstanding universal values. Jadi berbagai situs ini merupakan keunikan secara alam maupun keunikan secara budaya. Tapi kita tidak gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tujuan yang tadi sudah disebutkan di awal itu bisa tercapai dengan baik. Dan kita berharap bahwa komunikasi kita tetap terjalin dengan baik. WA Group masih ada, dan juga semua informasi, banyak informasi yang bisa di dalam grup itu, sehingga alangkah baiknya kalau Bapak itu semua bisa bergabung di dalam WA Group tersebut. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi pada Bapak-Bapak yang telah menyampaikan materinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.